Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi di sini aku mau buat lanjutan part 2-nya dari tugas yang pertama kemarin. Kalau yang kemarin itu tentang pembuatan jalur perum single beam, sekarang tugas 2 tentang jalur perumnya multi beam echo sounder. Nah, jadi sebelum mulai, aku cuma mau ngasih tahu, ini sebenarnya banyak cara untuk membuatnya, mungkin banyak cara lain yang aku nggak tahu tapi teman-teman tahu dan teman-teman lebih paham, silahkan dipakai. Jadi caranya ini nggak baku. Terus aku mungkin masih belajar sama kayak teman-teman semua, jadi kalau misalnya masih ada salah, mohon maaf. Kita sama-sama belajar, ntar kalau aku ada salah, bisa dibilang aja. Oke, tugas 2 pembuatan rencana jalur survei untuk daerah sungai pantai, ini khusus untuk multi-beam echo sounder atau MBS. Nah, beda dari yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kan kemampuan si single beam itu ditentukan sama kemampuan pengukuran kedalamannya si alat. Nah, kalau si multi beam ini ditentukan sama lebar sudut pancaran. Jadi sebelum kalian mulai ke bawah-bawah, kalian harus cari dulu alat multi beam yang mau kalian pakai. Nah, sebagai contoh, aku udah nyari alat multi beam echo sounder yang aku pakai di sini M2040 MK2. Nah, ini ntar ada deskripsinya, serinya. Yang paling penting di sini kalian harus tahu lebar sudut pancarannya atau sweat angle. Sebagai contoh di video ini aku pakai sweat angle-nya yang MK2040 ini 170 derajat ya. Sebagai contoh aja. Oke, sudah tahu baru kita lanjutin. Kayak biasa aku pakai di AutoCAD Map. Sebenarnya masih bisa pakai AutoCAD yang lain, kayak AutoCAD Civil, AutoCAD Land Desktop, AutoCAD biasa dan lain-lain. Itu bisa. Sebenarnya sama aja tools-toolsnya. Nah, di sini aku pakai AutoCAD Map ya. Terus tampilnya seperti biasa, ubah ke Map Classic Workspace. Terus lalu units. Ini sebenarnya udah dijelasin di video sebelumnya. Ubah jadi meters. Oke. Terus kayak biasa insert raster image reference. Kalau yang SBase pakai pelabuhan pasang tenang, kalau MBase pakai pelabuhan. Open. Langsung oke. Insertion point 1,1, enter, dan scale factor 1, enter. Kalau nggak ada, tekan Z dengan E. Pokoknya kalau di ArcGIS itu zoom to layer, kalau di AutoCAD Z sama E. Kita georeferencing kayak biasa. Ini udah aku jelasin sebelumnya di video yang single beam. Jadi nggak usah aku jelasin lagi ya. Biasanya georeferencing makainya rubber sheet. Udah cuman 2 titik aja, enter, select, pilih gambarnya, enter. Oke, sekarang udah tergeoreferensi. Potongnya lokasi survei itu kayak di video sebelumnya udah dijelasin juga. Jadi nggak usah dijelasin lagi. Ini terserah kalian ya. Aku cuma sebagai contoh. Jadi nggak terlalu rapi. Save.
Terus buatlah rencana pengukuran, rencana lajur pengukuran, perhatikan lebar sweat angle, kedalaman jalur bukan mengikuti rata-rata, hitunglah jarak antar jalur jika overlap 50%, dan lebar akan bervariasi sesuai kedalaman peta laut. Nah, jadi bedanya dengan single beam, di sini untuk multi beam echo sounder ini ada rumusnya sendiri. Nah, ini rumusnya, spasi per room. Ini kita pakai rumus garis sih di sini. Ini pakai logika sendiri, logika aku sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu rumus pastinya, itu bisa kasih tahu. Jadi ini videonya masih ngawur. Kalau misalnya masih mau nonton ya udah lanjut. Ini kan nggak ada dibilang nih 50% coverage mana. Spasi per room 100% ini rumusnya, 200% ini. Yang 50% tuh nggak ada dikasih tahu. Jadi logika aja sih, kalau misalnya 200 itu 1, 100 berarti 2, berarti 50% dikali 2 lagi. Berarti rumusnya tan alfa per 2 dikali D dikali 4. Alfa ini lebar sudut pancaran. Yang di dalam video ini contohnya tuh pakai 170 derajat. D ini kedalaman rata-rata dari peta lautnya. Makanya tadi di instruksinya dibilang kedalaman jalur pengukuran mengikuti rata-rata kedalaman peta laut. Terus lebar antar jalurnya akan bervariasi sesuai kedalaman peta laut masing-masing. Jadi bisa aja masing-masing kelompok itu beda. Soalnya kedalaman peta lautnya kan beda-beda. Nah ini, kalau misalnya masih nggak percaya atau kurang yakin, logikanya tuh gini. Nah misalnya dari sini ke sini itu 100%, jaraknya misalnya X. Kalau misalnya kita geser sensornya kiri kanannya makin jauh jadi 50% nih, awalnya 100 jadi 50. Nah berarti otomatis spasi per roomnya makin jauh kan, berarti kan angka pengalinya makin besar. Makanya walaupun nggak ada, logikanya ini dikali 4. Oke, sekarang udah dapat, kita udah punya sudut pancaran sama kedalaman. Masukin ya, hitung manual aja nggak apa-apa sih, nggak harus pakai Excel. Di sini aku pakai di rata-rata 10 meter contoh aja ya. Ntar kalian pakai aja sesuai peta laut sendiri. Alfanya tadi 170, terus dihitung kayak biasa. Nah ini, aku pakai rumus ini yang aku dapat dari logika, nggak tahu dari mana. Tan alfa per 2 dikali D kali 4, ya kayak biasa didapat. Ini hasil penggenapan 460 meter. Ini nggak tahu sih, boleh dipakai penggenapan atau enggak. Cuman aku pakai penggenapan aja, ribet soalnya. Terus kalau single beam itu kan dia dibedain lajur silang sama lajur per room tuh ada rumusnya sendiri. Kalau di multi beam aku mungkin kurang baca atau belum tahu, dan teman-teman yang udah tahu mungkin boleh kasih tahu ini yang spasi per room ini apakah untuk yang silang atau yang utama. Aku nggak tahu, jadi aku anggap aja silang sama per room, silang sama utamanya sama-sama pas 60 di video ini ya. Oke, sip. Nah, jadi yang bedain antara single beam sama multi beam cuman ini. Cuman rumus ini aja. Sisanya buat jalurnya itu sama aja, sama persis. Jadi kayak biasa, tambah layer biar rapi. Ntar pusing kalau enggak. Ke lajur silang dulu. Ini kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya, karena udah aku jelasin sebelumnya di video yang single beam. Ini contoh aja. Nah ini tadi aku masukin lajur silangnya 460, sekarang utamanya 460. Ini aku nggak tahu nih benar apa salah, cuman kalau teman-teman yang tahu bisa dikasih tahu ya yang benar gimana. Soalnya kalau di peraturan yang di sini tuh dia nggak dibilang spasi per roomnya itu untuk yang silang apa yang utama. Kalau di single beam kan dibedain soalnya kan. Ini lajur utama sama lajur silang dibedain. Kalau misalnya mengikut aturan skala survei, ini nggak ada skalanya juga kok.
Ini banyak kan aku nggak jelasin ya, soalnya sama aja. Dan yang beda cuma yang awalnya doang tadi, tentang cara dapetin lebar jalurnya doang. Ini kayaknya ukuran titik formnya kecilan. Beda nggak apa-apa sih. Sip, ntar tinggal gabungin kayak biasa. Ini video singkat aja, kasihan kotak. Jadi, oh ya, di video sebelumnya itu ada yang lupa aku bilang tentang draw order. Jadi kebetulan aja ini susunannya udah bener. Maksudnya tuh ada layer yang layer itu ada yang nggak ketutupan sama layer lain. Nah, misalnya nih, kalian nggak sengaja ngatur tadi di layer ini, peta layer lajur silang itu di atas peta. Jadi ntar tuh misalnya gini, aku kasih contoh aja. Nah ini misalnya gini, misalnya kalian tadi udah buat lajur silang nih, awal-awal nih udah buat lajur silang, terus tiba-tiba kok nggak ada gitu kan, kaget, panik gitu kan. Tapi pas di scroll pelan-pelan ada. Nah ini jangan panik, ini karena susunan aja yang salah. Kalian tinggal klik kiri sekali, terus klik kanan, terus nih draw order, bring above, salah deh, bring to front. Nah ntar muncul lagi gitu. Udah sih, cuman itu doang. Ntar tinggal tambahin arc buat nyambungin sama tanda panah. Udah selesai. Contoh yang buat multibeam gini. Ini contoh dari punyaku. Oke, sekian. Mohon maaf bila masih banyak salah, masih belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.